Semakin bagus upaya yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat di dalam rangka menjaga jarak dalam konteks kontak sosial antar sesama. Sudah cukup banyak yang memahami, namun ini masih perlu kita tingkatkan karena inilah salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari, mencegah penularan dari satu orang ke orang yang lain. Ini menjadi penting karena kita sadari bahwa tidak seluruh orang yang di dalam tubuhnya ada virus COVID-19 memberikan gambaran sakit. Kita sering sekarang mendapatkan kasus dengan COVID-19 positif dalam keadaan yang sakit ringan, sehingga merasa tidak sakit, atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Sadari bahwa ini menjadi bahaya, menjadi penting untuk bersama-sama kita kendalikan, karena inilah penularan yang terjadi di masyarakat kita. Terutama pada kelompok umur yang masih muda. Seringkali karena kondisi fisiknya, seringkali karena kondisi imunitasnya jauh lebih baik, maka tidak memperhatikan menjaga jarak. Sehingga dia membawa virus ini tanpa gejala dan kemudian menularkan kepada keluarganya, dan kita tahu di antara keluarga kita mungkin ada yang rentan, orang lanjut usia atau orang dengan memiliki penyakit-penyakit komorbid sebelumnya, semisal diabetes yang sudah menaun, hipertensi, gagal ginjal dan sebagainya. Nah, mereka-mereka inilah kemudian kalau tertular akan masuk dalam kondisi yang berat dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan ancaman terhadap jiwanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sadari bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini, COVID-19 ini, sehingga kita harapkan bersama-sama kita bisa mengurangi aspek kemungkinan penularan antar orang. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, kami menyadari bahwa semua ingin sehat, semua ingin tidak terkena penyakit ini. Oleh karena itu, manakala kemudian muncul gejala, kita harapkan yang pertama tidak panik, kemudian konsultasikan segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun kemana. Dari sanalah kemudian tentunya dokter secara profesional akan mulai melihat, menilai apakah ada indikasi yang kuat untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan swab untuk mencari kemungkinan ini adalah terinfeksi virus, dan kemudian seberapa beratnya dan kemana harus kita rujuk di rumah sakit. Kita sadari bersama bahwa sekarang rumah sakit kita didatangi oleh banyak orang dan kemudian kapasitasnya hampir melebihi batas yang ada. Tetapi kalau kita lihat dan kita teliti dengan baik, sebenarnya banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak perlu diindikasikan untuk masuk ke rumah sakit. Karena positif dengan keluhan yang ringan, sebenarnya cukup untuk melakukan isolasi diri. Strategi yang selanjutnya yang harus segera kita pahami adalah bagaimana kita melakukan isolasi diri. Isolasi diri ini memiliki makna bahwa kita secara aktif melakukan upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak menularkan ke orang lain manakala kita yakini atau kita duga diri kita sedang sakit. Tinggal di rumah, batasi kontak dengan anggota keluarga yang lain, tidak menggunakan alat makan dan alat minum secara bersama-sama, melakukan monitoring kondisi kesehatannya secara rutin, dan bisa melaksanakan konsultasi terus-menerus dengan para tenaga kesehatan yang profesional, baik melalui call center 119, ekstensi 9 yang 24 jam aktif, maupun melalui unicorn yang lain, apakah Halodoc, apakah kemudian Sehatpedia, dan yang lain-lainnya. Ini juga harus dimaknai bahwa anggota keluarga yang lain menjadi supporting factor untuk mereka yang sedang melaksanakan self-isolation atau isolasi diri.
Tentunya komunitas menjadi penting untuk saling membantu. Apabila memang ada tetangga kita yang diharuskan melaksanakan isolasi diri, maka alangkah baiknya tetangga yang lainnya untuk selalu melihat, memonitor, memberikan dukungan, memberikan supporting kepada tetangga kita yang sedang melaksanakan isolasi diri. Inilah upaya yang bisa kita lakukan sehingga kemudian secara selektif kita bisa melakukan pengawasan untuk pencegahan penularan. Yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah sejak hari Jumat sore adalah melakukan screening test. Kita akan melakukan pemeriksaan secara massal pada kelompok-kelompok beresiko. Sekali lagi, kita akan melakukan pemeriksaan pada kelompok-kelompok yang beresiko. Sebagai contoh, manakala ada kasus positif yang dirawat di rumah sakit, maka kita akan melakukan penelusuran terhadap keluarganya. Dan seluruh keluarganya akan kita lakukan screening test. Manakala kemudian dia juga memiliki aktivitas di luar keluarganya, misalnya bekerja di kantor, maka rekan kerja di kantor pun yang memiliki peluang kontak dekat akan seluruhnya kita tes. Ini upaya yang kita lakukan pada tahap awal untuk screening test, untuk pemeriksaan penapisan. Sudah barang tentu ini akan secara lebih besar, lebih masif segera kita laksanakan karena kita bersyukur bahwa 150.000 kit tes ini hari ini sudah berada di tanah air yang kemarin dijemput dengan menggunakan pesawat Hercules ke China. Posisi terakhir yang kami terima adalah bahwa pesawat sedang transit di Natuna untuk kemudian tidak berapa lama lagi akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Oleh karena itu dengan 150.000 kit, maka kita akan sebarkan ke seluruh tanah air sesuai dengan pengelompokan resiko, faktor resiko di masyarakat atas dasar kasus positif yang kita layani di rumah sakit. Ini yang menjadi acuan kita dan tidak berapa lama lagi kita juga akan mendatangkan jumlah yang lebih besar sehingga target kita adalah 1 juta kit untuk memeriksa kelompok yang berisiko di antara masyarakat kita. Kemudian sudah barang tentu dari hasil pemeriksaan ini, karena ini penapisan, karena ini screening, pasti harus ada follow up-nya. Yang pertama, apabila ditemukan kasus negatif, maka kita akan meminta siapapun yang hasilnya negatif untuk tetap melakukan social distancing, tetap melakukan untuk menjaga jarak dengan siapapun. Karena hasil negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi. Kita pahami bahwa rapid test, tes cepat yang kita lakukan sekarang ini, basisnya adalah melihat respon serologi darah dari infeksi COVID-19. Sehingga tentunya pada infeksi yang masih berada di kisaran sebelum 7 hari, 6-7 hari, tentunya respon imunologi belum muncul. Hasilnya pasti negatif meskipun di dalam tubuhnya sudah ada infeksi. Oleh karena itu ini harus diulang lagi di 7 hari berikutnya untuk memastikan apakah memang betul-betul negatif atau memang masih pada masa di mana respon serologinya belum terbentuk. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar buat kita bahwa tidak ada satupun yang memberikan garansi bahwa kalau pemeriksaannya negatif itu dimaknai tidak terinfeksi. Apabila 2 kali dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap negatif, kita bisa meyakini bahwa saat ini sedang tidak terinfeksi, tetapi bisa besoknya terinfeksi manakala upaya untuk kontak dekat tidak dijalankan, kemudian upaya untuk melakukan isolasi diri dari orang lain yang positif tidak dijalankan dengan baik. Ini yang menjadi penting sehingga kita harus memahami itu. Manakala hasilnya ditemukan positif, maka kita akan melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan PCR. Karena PCR ini adalah pemeriksaan dengan metode molekuler
yang memiliki sensitivitas jauh lebih tinggi dibanding dengan rapid test yang berbasis serologi. Oleh karena itu dari sinilah nanti akan kita pisah-pisahkan positif tanpa keluhan atau positif dengan keluhan yang sedikit, maka kita harapkan mampu bersama-sama masyarakat semuanya untuk melaksanakan isolasi diri di rumah dengan pengawasan komunitas tentunya. Namun apabila disertai dengan gejala ringan sedang, maka pemerintah sudah menyiapkan penambahan ruang isolasi rumah sakit. Beberapa saat yang lalu kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ada satu hotel oleh pihak swasta yang didedikasikan untuk isolasi rumah sakit di dalam jumlah yang besar. Bahkan sekarang Wisma Atlet sedang dalam proses untuk kita kejar segera siap. Harapannya hari Senin besok juga sudah bisa dioperasionalkan. Dua-duanya ini adalah prototipe yang kita bangun di pusat, harapannya nanti juga akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan isolasi rumah sakit. Sehingga hanya untuk kasus-kasus sedang berat dengan komplikasi yang berat, ini sajalah yang kita kirim ke rumah sakit yang memiliki ruang isolasi tekanan negatif dengan peralatan yang canggih. Ini menjadi penting karena kita harus selektif betul memanfaatkan kapasitas rumah sakit yang ada. Sehingga kita tidak kemudian secara tergesa-gesa, kita seluruhnya dimasukkan di rumah sakit, nanti kalau sudah ada pasien yang kemudian memiliki tuntutan layanan rawatan untuk menengah dan berat, sedang sampai berat, kita jadi kelabakan untuk menyiapkan. Ini tentunya akan mutlak membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah. Di dalam komponen pemerintah itu adalah mengintegrasikan kapasitas sipil militer, juga dengan dunia usaha dan masyarakat. Ini menjadi kunci keberhasilan kita bersama-sama untuk memerangi COVID-19. Yang terakhir, saya akan menyampaikan update dari kasus positif yang kita rawat sampai dengan tanggal hari ini pada pukul 12.00. Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh, sudah 2 kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang, sebanyak 9 orang sehingga totalnya menjadi 29 orang. Namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini sebanyak 10 orang, sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah 48 orang. Distribusinya bisa dilihat di dalam tabel, dan data ini sudah kami berikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit bagi kepentingan layanan rawatan rumah sakit, dan kemudian diberikan kepada dinas dalam kepentingan untuk melaksanakan kontak tracing. Sudah barang tentu informasi ini juga sudah dilaporkan oleh kepala dinas masing-masing kepada kepala daerah masing-masing. Ini yang kemudian harus kita bangun sekali lagi, bahwa social distancing, menjaga jarak itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini. Harapan kita adalah masyarakat saling mengingatkan, masyarakat saling mengawasi. Beberapa pembelajaran baik sudah kita didapatkan dari beberapa kasus ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah mulai menyiapkan tentang rumah sakit tambahan, screening, tes dengan menggunakan rapid test. Dan kemudian obat-obatan yang sudah akan kita gunakan pun juga sudah kita miliki. Namun sekali lagi, obat-obatan ini adalah atas resep dokter, atas indikasi yang diberikan oleh dokter. Tidak dibenarkan untuk kemudian kita simpan sendiri atau kita minum dengan konteks pencegahan. Karena secara keilmuan tidak ada upaya pencegahan dengan meminum obat tertentu. Kembali lagi bahwa menghindari, meminimalkan, membatasi kontak
ini adalah cara yang paling baik. Yang kedua, jaga imunitas diri masing-masing agar tetap sehat, agar tetap bisa melaksanakan aktivitas ringan di rumah yang seimbang, karena bukan dimaknai bahwa bekerja dari rumah artinya tidak melaksanakan aktivitas apapun, ini justru akan menurunkan kondisi imunitas kita. Saudara-saudara, inilah beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Pemerintah secara serius, secara bersungguh-sungguh mengerahkan semua kapasitas yang dimiliki untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat, tidak tertular, dan yang sakit segera bisa kita amankan untuk tidak menularkan kepada orang lain, dan kita berikan layanan yang terbaik agar segera sehat kembali dan kita bersama-sama akan menuju ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih, selamat sore.